Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Keadilan gender. Selamat datang di channel Keadilan Gender. Di Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender tidak hanya berhenti pada wacana global. Ia juga diterjemahkan dalam kebijakan nasional. Salah satu tonggak pentingnya adalah Instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia secara resmi mengadopsi strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan. Lalu apa sebenarnya makna dari instruksi Presiden ini? Secara sederhana, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Artinya, setiap kebijakan publik tidak boleh lagi dianggap netral begitu saja. Karena dalam banyak kasus, kebijakan yang terlihat netral justru menghasilkan dampak yang tidak setara. Instruksi ini sejalan dengan komitmen internasional yang Indonesia mengikutinya, terutama setelah Fourth World Conference on Women yang menekankan pentingnya menjadikan gender sebagai bagian dari seluruh proses pembangunan. Namun, bagaimana implementasinya di lapangan? Dalam praktek pengarusutamaan gender dijalankan melalui beberapa instrumen penting. Pertama, perencanaan dan penganggaran responsif gender. Artinya, anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, harus mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kedua, data terpilah yang berdasarkan gender. Tanpa data yang jelas, ketimbangan seringkali
tidak terlihat. Ketiga, kelembagaan khusus seperti unit atau focal point gender di setiap instansi. Namun, lebih dari 2 dekade sejak diterbitkannya impres ini, tantangan masih tetap ada. Sebagian kebijakan masih bersifat administratif, sekedar memenuhi kewajiban formal. Belum sepenuhnya menjadi cara berpikir dalam merumuskan kebijakan publik. Disinilah kritik dari pemikir seperti Catherine McKinnon menjadi sangat relevan, bahwa hukum dan kebijakan seringkali tampak netral, padahal sebenarnya merefleksikan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Karena itu, keberhasilan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tersebut tidak hanya diukur dari keberadaannya sebagai dokumen, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengubah cara negara melihat warganya. Apakah perempuan benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah kebijakan publik benar-benar menjawab pengalaman perempuan? Atau justru masih berbicara dari sudut pandang yang sama? Pada akhirnya, pengarusutamaan gender bukan sekedar instruksi. Ia merupakan proses panjang untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi yang terpenting berjalan adil bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Keadilan Gender.